together now. What's your vision? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian, baiklah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial rumus-rumus yang sering dipakai untuk admin kantor, yaitu rumus-rumus di Excel. Baiklah, yang pertama adalah kita misalnya ingin membuat penomoran ya, seperti ini. Misalnya biasanya kalau kita buat penomoran itu alternatif pertama adalah kita kasih nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua adalah setelah kita kasih nomor 1 sama 2 seperti ini, maka kursor kita arahkan di ujung sebelah kanan bawah. Ketika ada tanda tambah warna hitam, kita tahan mouse-nya pakai tangan kiri, baru kita tarik ke bawah sepanjang banyaknya peserta. Nah, baru kita lepas seperti ini. Nah, langkah yang ketiga, atau ketika sudah muncul seperti ini warna hitam tanda tambah di kanan bawah, kita klik 2 kali secara cepat. Nah, langsung dia sampai paling bawah. Itu langkah yang kedua. Atau langkah yang ketiga adalah dengan cara menggunakan rumus di sini di baris di nomor 2 ini kita bikin sama dengan ya, sama dengan kita sorot nomor yang di atasnya, baru kita tambah 1, lalu enter. Setelah itu dari sini kita tinggal klik 2 kali ke bawah. Nah, kalau pakai rumus ini gunanya adalah nanti ketika kita di sini mau buat nomor 1 lagi gitu, maka yang di bawah berubah. Nah, itu keuntungannya. Itu untuk penomoran di pembuat data yang seperti ini gitu ya. Oke, rumus yang kedua adalah misalnya kita sudah ada beberapa siswa yang mengumpul tugas, ada yang belum. Daripada misalnya kita menghitung satu-satu, kita mau menghitung bagaimana atau berapa jumlah yang sudah ngitung. Misalnya seperti nilai bahasa Indonesia ini gitu. Kita mau tahu yang ujian itu ada berapa orang, maka rumusnya kita gunakan sama dengan konta ya, kaunta ya, baru buka kurung, baru kita blok. Kita blok dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas, lalu tanda kurung, maka enter. Di sini terlihat ada 7 orang yang ikut ujian. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Saya buat pakai huruf besar ya dan warna merah. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita langsung tahu ya, daripada kita menghitung satu-satu. Ini misalnya kalau contohnya nanti siswanya banyak ya, satu kelas misalnya 40. Nah, untuk yang ke kanan kita tinggal ditaruh di kanan bawah tanda tambah, kita tinggal geser seperti ini, langsung dapat jawabannya. Maka ini ada 6 orang. Nah, yang di sebelah kanan lagi ada 8 orang yang ikut ujian. Gitu rumus yang kedua. Konta ya, melihat jumlah yang ikut ujian. Misalnya nanti ada yang tidak ikut ujian. Nah, rumus yang ketiga selanjutnya adalah kita mau melihat berapa jumlah atau total nilai rata-rata atau jumlah skor bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia total nilainya berapa, maka caranya adalah kita menggunakan rumus sum ya. Jadi sama dengan ketik sum, buka kurung, sorot ya, sama seperti konta tadi, blok dari atas sampai bawah, baru kita tutup tutup kurung, baru enter. Maka jumlah nilai bahasa Indonesia dari atas sampai bawah ini 2835. Nah, kalau ke kanan, misalnya jumlah ke kanan sama ya, nanti tinggal sum, blok dari kiri ke kanan. Maka di sini nanti langsung jumlahnya. Misalnya saya kasih gini, sum, buka kurung ya, kita blok ini seperti ini 3, baru tutup kurung, enter. Maka jumlah nilai si Abdul Hakim Jalvi ini 255 jumlah nilainya. Nanti tinggal serot ke bawah, maka jumlah mereka semua sudah ada. Ini misalnya kalau jumlah ya. Nah, rumus yang berikutnya adalah average ya, rata-rata. Nah, bagaimana mencari rata-rata? Misalnya gini, si Abdul Hakim ini nilai rata-ratanya di antara ketiga ini berapa ya gitu. Misalnya kan ini untuk nilai SKHUN. Maka cara ngitungnya ya, letakkan kursor di ujung atau di sel yang mau kita buat. Setelah itu ketik sama dengan
average ya. Nah, average ya. Di sini sudah ada juga, kita bisa menggunakan yang di sini average ya. Average bacanya. Baru buka kurung, kita sortir atau kita sorot, baru tutup kurung, sama dengan. Maka rata-rata si Abdul Hakim itu nilai rata-ratanya 85. Nah, seandainya nanti nilai rata-rata ini kita tidak mau menggunakan tanda koma, maka tinggal kita klik yang di sini ke kanan, yang sebelah kanan ini ya, decrease desimal. Jadi klik sekali maka kurang satu angka, klik satu kali maka komanya tinggal satu, komanya tidak ada. Kalau nambah nanti tinggal seperti ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita masuk ke dalam menunya, baru pilih number, lalu pilih desimal, mau berapa desimal. Kalau satu oke, maka jadi 1 gitu teman-teman. Selanjutnya nanti tinggal sorot kemari, tarik ke bawah, maka rata-rata untuk semua siswa langsung sudah dapat secara otomatis. Itu yang pertama untuk rata-rata ya. Berikutnya untuk maksimum, misalnya kita mau melihat nilai bahasa Indonesia itu yang paling tinggi siapa ya gitu. Maka caranya ya, di bawah ini kita letakkan nilai maksimum, baru sama dengan ketik max ya, maksimum seperti yang warna merah di sini ya. Buka kurung, kita tinggal sorot atau sortir atau blok ya, dari atas sampai bawah, baru enter ya. Jadi nilai tertinggi bahasa Indonesia di antara 10 siswa ini adalah 90 nilainya. Begitu juga untuk nilai yang terkecil, sama dengan minimum, buka kurung ya, sorot atau di blok, tutup kurung, enter. Dan nilai terkecilnya 75 gitu. Cukup gampang ya. Nilai maksimum, nilai minimum, dan rata-rata gitu. Rumus berikutnya adalah count if ya. Count if ini adalah misalnya kita mau melihat berapakah jumlah laki-laki atau perempuan. Ini kan kalau kita sebagai admin kantor biasanya kita ngitung manual kan cukup menyita waktu. Misalnya sudah kita data semua seperti ini, laki-laki ada berapa, perempuannya ada berapa, maka kita bisa menggunakan fungsi countif ya, count if gitu. Caranya gimana? Caranya misalnya kita mau menghitung berapa jumlah laki-lakinya. Di sini kita tulis sama dengan ya, baru countif ya, count, baru if, countif ya, kita sambungkan, buka kurung ya, baru kita sortir atau kita blok sampai ke bawah ya, baru titik koma, kita mau menghitung laki-lakinya, maka L tanda petik tadi, tutup tanda petik, baru tanda kurung seperti yang ada di sini, baru enter. Maka laki-laki di sini ada 4 ya, kalau dihitung manual 4. Nah, untuk yang perempuan gimana? Sama, ini tinggal kita tarik rumusnya ke bawah, tetapi kita ganti laki-lakinya L dengan P karena kodenya P. Maka perempuannya ada 6. Nah, ini untuk melihat berapa jumlah laki-laki dan perempuan ya. Selanjutnya fungsi if. Fungsi if ini adalah tujuannya untuk melihat atau kita mau mengasih tahu dia lulus atau enggak gitu. Jadi misalnya rata-ratanya untuk si Abdul Hakim ini 80. Kita mau batasi. Jadi sama dengan ya, if gitu. Kita batasin jika nilai rata-ratanya, di sini nilai ratanya adalah 80 ya. Jika nilai rata-rata atau sel H6 ini lebih kecil dari 80 gitu, titik koma, maka di sini artinya tanda petik tidak lulus. Tidak lulus, tanda petik lagi. Nah, kebalikannya berarti kalau lebih besar sama dengan gitu, lulus, maka titik koma. Lalu kita ketik tanda petik, baru tulis lulus, tanda petik lagi, tutup kurung. Seperti yang warna merah ini ya. Lalu enter. Jadi karena dia dapat nilai 80, lulus. Yang kita buat tadi kan lebih kecil 80. Maka yang lebih besar sama dengan 80 lulus gitu. Nah, kalau kita tarik ke bawah atau tinggal sortir ke bawah gini, maka yang 79,67 tidak lulus karena dia lebih kecil dari 80. Yang 80 lulus, 81 juga lulus. Itu fungsi if. Yang berikutnya adalah fungsi atau rumus lookup ya, plookup. Plookup ini digunakan untuk membuat data, memanggil data per orang ya. Ini biasanya berguna untuk membuat rapot ya, rapot
siswa ketika kita sudah punya DKN seperti ini daftar kumpulan nilai. Daftar kumpulan nilai ini mau kita buat atau kita panggil satu persatu gini. Misalnya ya, udah saya buat di sini nama, kalau namanya ini jenis kelamin ini, maka nilai-nilainya seperti ini, keterangannya gitu. Nah ini kalau mau kita cetak ya, biasanya kan bisa kita cetak dan bisa kita bagi ke orang tua gitu. Misalnya ini kita kasih warna ya. Nah caranya gimana? Caranya adalah yang pertama di sini ya, ikuti rumus ini ya. Kita ketik sama dengan baru P lookup ya. P lookup baru buka kurung. Nah, kita tempatkan satu sel sembarang. Di sini saya letakkan selnya adalah K3 ya. Kolom K baru barisnya ketiga. Boleh di sini, boleh di L, boleh di mana saja, nanti tergantung kita mau letakkan di mana. Yang penting jangan di data ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, baru titik koma ya, titik koma. Setelah itu kita blok data kita itu dari mana. Jadi kalau data kita dari ini, kita blok ini semuanya sampai bawah gitu. Setelah itu titik koma ya, ketik 2 ya, nama 2 ini 2, baru tutup kurung, baru enter. Maka di sini langsung muncul Andika Prasetyawan karena saya ketik nomor 6. Kalau saya ketik nomor 1, maka muncul nama si Abdul Hakim. Nah, untuk yang jenis kelamin, sebelum kita sorot copy ke bawah, kita lihat di sini rumusnya ya. Saya sudah kasih tanda pakai tanda dolar. Kenapa? Supaya nanti ketika kita sortir ke bawah gini, ini tentu error. Kenapa? Karena dia bergerak. Tadi di sini K3, di sini jadinya K4, nggak boleh. Jadi supaya tidak bergerak, ini kita kasih dolar seperti ini, ya masuk kemari. Kita kasih dolar. Cara ngasih dolarnya bisa satu-satu atau bisa di blok. Setelah itu tekan F4. Nah, seperti itu, langsung otomatis enter. Setelah itu kita tinggal sortir ke bawah, tarik ke bawah, maka otomatis namanya semua Abdul Hakim. Kenapa? Karena tadi di ujung ini kan 2 ya, sesuai namanya di sini. Maka ini kita kasih, berikutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu di kolom ketiga ini, D, ini ada angka 3 ini. Ini kita ganti angka 3. Angka 3 begini, enter. Maka jadi L ya, laki-laki. Yang ini berarti jadi 4, enter. Yang ini jadi 5, enter. Yang ini jadi 6, enter. Yang ini jadi 7, enter. Yang ini jadi 8. Nah, semuanya jadinya sudah ada. Nah, ini. Jadi nilainya sudah ada masing-masing ya. Jadi ini penggunaan VLOOKUP. Kita bisa membuat ini, kalau kita ganti misalnya nomor 3, maka nomor 3 si Aina, namanya ganti. Nomor 7, maka nomor 7 si Anissa. Jadi tergantung kita mengubah ke berapa. Ini berguna daripada kita bisa buat database-nya di sini, baru nanti kita bikin yang mau kita print. Jadi database terkumpul semuanya gitu. Ini sangat berguna untuk membuat surat undangan misalnya. Jadi kita bikin dulu surat undangannya, kita tinggal ganti nama-namanya. Jadi nyetak surat undangan itu bisa buat di Excel. Nah, selanjutnya fungsi HLOOKUP ya. Fungsi HLOOKUP ini gunanya adalah hampir sama dengan VLOOKUP. Seandainya misalnya begini, ada 10 orang dengan golongan berbeda-beda. Kita mau menghitung pajaknya. Pajaknya misalnya kita hitung dari gaji pokok. Kalau pajaknya golongan 1A, 2%, berarti 2% dari gaji pokok. Kalau kita hitung manual, maka kita harus masuk rumus satu-satu. Golongan 3A kali 2%, golongan 3A kali. Kalau misalnya orangnya banyak sekali, ya repot. Cuman kalau 10 bisa gampang. Nah, ini bisa diatasi dengan fungsi HLOOKUP, yaitu dengan fungsi HLOOKUP nanti otomatis ke bawahnya ngikut. Caranya gimana? Caranya begini. Ya, caranya ya, kita bikin di sini sama dengan baru H lookup buka kurung ya. Setelah itu adalah apa? Kita sorot golongannya. Karena ini mau kita geserkan golongan ini. Setelah itu titik koma. Setelah itu apa? Kita mau dihubungkan dengan
kriteria. Kalau 1A nanti 2%, 1B 2,2% gitu. Jadi golongan ini kita hubungkan dengan di sini. Ini kita blok golongan itu, baru titik koma, baru 2 tutup kurung. Nah, ini menghubungkan antara golongan ini dengan di sini. Jadi kita tidak perlu membuat rumusnya lagi nanti 2% kali 2A gitu, tidak. Baru kita kita kali dengan gaji pokok. Gaji pokok di mana? Di sini. Baru setelah itu enter. Maka si Abdul Hakim ini pajaknya 60.000. Nah, untuk ngopi ke bawah, maka yang ini jangan diubah. Maka caranya adalah yang K ini kita bikin dolar, K sama M. Kita tekan F4. Jadi kalau sudah ada dolar, maka ketika kita copy ke bawah, otomatis mengikuti perkalian di sini. Jadi si Adelia ini pajaknya adalah 2,25% kali 3.500.000 ini dia. Jadi kita tidak perlu buat rumus, hanya sekali saja. Setelah itu sortir ke bawah langsung dapat ya. Selanjutnya rumus berikutnya dalam Excel yang harus dikuasai adalah upper. Upper ini adalah tujuannya untuk membuat semua huruf menjadi huruf besar ya. Misalnya bacaannya saya diterima menjadi admin kantor di Medan. Maka caranya kita bikin sama dengan, lalu ketik upper ya, baru buka kurung, sortir. Yang mau kita ubah, tutup kurung, setelah itu enter. Maka lihat semua jadi huruf besar semua. Ini fungsi upper. Fungsi lower juga sama. Caranya adalah sama dengan, baru ketik lower, buka kurung, sortir yang mau kita ubah, tutup kurung, enter. Maka huruf kecil semuanya. Nah, yang ketiga dari fungsi mengubah huruf ini adalah proper. Proper ini maksudnya apa? Kita mau mengubah setiap kata ini huruf pertamanya huruf besar, setiap kata ya. Jadi saya nanti jadi besar, diterima ini kan huruf pertamanya kecil, nanti berubah jadi huruf besar. D-nya menjadi huruf pertamanya jadinya besar, nanti yang lain tetap kecil. Ini huruf besar semua. Nanti diubah jadi A-nya besar, D, M, I, N-nya jadi kecil. Jadi, begitu juga dengan kantor. Caranya sama dengan, baru kita ketik proper, baru tutup kurung, buka kurung, baru kita sortir, baru kita buat tutup kurung, enter. Nah, langsung setiap kata huruf pertamanya menjadi huruf besar, walaupun pertamanya dia huruf besar semua kata-kata tersebut. Misalnya admin kantor, A-nya besar, kantor K-nya juga jadi besar, yang lain kecil. Inilah guna rumus-rumus di Excel yang harus kita kuasai sebagai seorang admin. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa bantu saya untuk silakan berikan komentar tutorial apa yang harus saya buat lagi supaya kita semakin lama semakin sukses. Terima kasih semuanya, selamat bekerja dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.